Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Dinastiti, NIM 22420777, Program Studi Ekonomi Pembangunan. Di sini saya akan memaparkan materi dengan judul Pengaruh Investasi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja, yang merupakan salah satu tugas dari mata kuliah Masalah di Kebijakan Ekonomi yang diampu oleh Bapak Sayyid Abbas SE MSI. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian investasi, di mana pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, investasi itu diartikan sebagai penanaman modal dalam suatu perusahaan atau proyek dengan tujuan memperoleh keuntungan. Artinya, investasi itu merupakan kegiatan menanam modal dengan harapan di masa depan itu kita akan mendapatkan manfaat dari penanaman modal tersebut. Selanjutnya itu ada pengertian tenaga kerja. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, tenaga kerja itu diartikan sebagai setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhannya maupun masyarakat. Selanjutnya saya memiliki tabel realisasi investasi di Indonesia pada tahun 2020 sampai dengan bulan Januari sampai Juni tahun 2024, di mana data ini saya dapatkan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM. Nah, total realisasi investasi nasional itu merupakan gabungan dari PMDN atau penanaman modal dalam negeri dan juga PMA atau penanaman modal asing, di mana pada tahun 2024 datanya itu masih data atau jumlahnya itu masih bersifat sementara. Di sini bisa kita lihat pada tahun 2020 total investasi di Indonesia itu mencapai 843 triliun rupiah. Kemudian tahun 2021 mencapai 913 triliun rupiah. Di tahun 2022 mencapai 1.200 triliun rupiah dan di tahun 2023 mencapai 1.400 triliun rupiah. Kemudian di tahun 2024 pada Januari sampai Juni itu realisasi investasi di Indonesia mencapai 820 triliun rupiah, yang apabila data tahunan itu sudah tersedia, kemungkinan realisasi investasi di tahun tersebut itu akan melampaui total di tahun sebelumnya. Dimana kalau kita melihat data ini itu menunjukkan bahwa tren investasi di Indonesia itu terus meningkat setiap tahun, yang mencerminkan adanya kepercayaan investor terhadap perekonomian nasional yang semakin membaik. Selanjutnya itu saya mempunyai tabel penduduk bekerja pada tahun 2020 sampai 2024 yang saya dapatkan dari Badan Pusat Statistik atau BPS. Yang bisa kita lihat bahwa tahun 2020 jumlah penduduk bekerja di Indonesia itu mencapai 128 juta orang. Kemudian di 2021 itu meningkat lagi menjadi 131 juta orang. Di tahun 2022 menjadi 135 juta orang. Di tahun 2023 mencapai 139 juta orang. Kemudian meningkat lagi di tahun 2024 menjadi 144 juta orang. Di mana kita bisa lihat bahwa dari data ini itu terlihat adanya peningkatan jumlah penduduk bekerja dari tahun ke tahun. Dan selanjutnya saya mempunyai tabel perbandingan realisasi investasi dan jumlah penduduk bekerja pada tahun 2020 sampai 2024. Yang mana kalau kita bandingkan dari tabel sebelumnya itu terlihat bahwa ketika realisasi investasi meningkat, maka jumlah penduduk bekerja juga cenderung naik, yang menunjukkan adanya hubungan positif antara investasi dan juga penyerapan tenaga kerja. Hal ini juga sejalan dengan teori Keynes yang ditulis oleh Mita, Sabir, dan Fitrianti pada jurnal yang dipublish pada tahun 2023 yang menyatakan adanya hubungan positif antara investasi dan juga lapangan pekerjaan, yang sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa orang di tahun-tahun sebelumnya seperti Rini Sulistiawati pada tahun 2012, Rivaldo Silalahi dan kawan-kawan pada tahun 2023, dan Dita Putri Eka Wahyuni dan kawan-kawan pada tahun 2024. Yang mana mereka semua itu menemukan bahwa peningkatan investasi berdampak positif pada penyerapan tenaga kerja di berbagai daerah di Indonesia. Selanjutnya adalah submasalah.
di mana walaupun investasi itu memiliki pengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja, tetapi hal itu tidak selalu berjalan mulus. Ada beberapa masalah yang dihadapi, yaitu yang pertama, rendahnya investasi di sektor padat karya. Yang kedua, kendala regulasi dan iklim investasi yang kurang kondusif. Dan yang ketiga atau terakhir itu ada ketimpangan investasi antar wilayah. Kita masuk ke masalah pertama, yaitu rendahnya investasi di sektor padat karya, di mana pada saat ini investasi itu lebih banyak mengalir ke sektor padat modal seperti pertambangan yang tingkat otomatisasinya itu tinggi. Akibatnya penyerapan tenaga kerja itu menjadi relatif kecil, di mana hal ini itu dapat mempersempit peluang kerja baru, padahal jumlah angkatan kerja itu terus meningkat. Menurut teori investasi Keynes, investasi itu dapat mendorong permintaan agregat, produksi, dan pendapatan nasional yang pada akhirnya akan meningkatkan kebutuhan tenaga kerja. Akan tetapi, efek ini hanya akan optimal apabila investasi itu diarahkan ke sektor padat karya yang mampu menyerap banyak tenaga kerja. Nah, adapun solusi yang dapat dilakukan untuk menghadapi hal ini, yaitu pemerintah perlu menciptakan kolaborasi dengan sektor swasta, di mana pemerintah itu perlu menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi sektor padat karya. Sementara pelaku usaha sendiri perlu meningkatkan inovasi dan efisiensi agar investasi itu benar-benar berdampak pada peningkatan lapangan kerja dan juga kesejahteraan masyarakat. Yang kedua itu ada kendala regulasi dan iklim investasi yang kurang kondusif, di mana kendalanya itu adalah birokrasi yang berbelit, peraturan pemerintah yang tumpang tindih, serta ketidakpastian hukum yang membuat investor itu ragu untuk menanamkan modal mereka, sehingga peluang penciptaan lapangan pekerjaan itu menjadi terhambat. Selain itu, minimnya partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan regulasi itu juga dapat menimbulkan resistensi sosial terhadap proyek investasi. Nah, konflik antara investor dan juga masyarakat lokal dapat menghambat proyek yang sedang berjalan, sehingga kesempatan kerja yang seharusnya muncul itu juga ikut tertunda. Nah, untuk menciptakan investasi yang kondusif itu, pemerintah perlu menyederhanakan proses perizinan, yaitu dengan menggunakan sistem OSS atau Online Single Submission. Kemudian perlu menjamin kepastian hukum, serta dapat melibatkan masyarakat itu untuk berpartisipasi dalam pembuatan atau merevisi regulasi. Contohnya yang dilakukan pada revisi peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko, di mana hal ini itu juga sejalan dengan teori investasi Keynes yang mengatakan bahwa keputusan investor itu sangat dipengaruhi oleh ekspektasi keuntungan dan tingkat risiko, sehingga dengan regulasi yang stabil, investor itu akan lebih percaya diri dalam menanamkan modal mereka yang berujung pada peningkatan proyek produktif dan juga penyerapan tenaga kerja. Yang terakhir itu ada ketimpangan investasi antar wilayah, di mana pada saat ini investasi itu masih cenderung atau masih sangat terpusat di Pulau Jawa, khususnya di Jawa Barat. Sementara daerah luar Jawa itu tertinggal karena minim infrastruktur, rendahnya sumber daya manusia, dan juga minimnya kepastian hukum. Akibatnya penyerapan tenaga kerja di daerah tertinggal itu masih rendah. Adapun solusi yang dapat dilakukan untuk menghadapi atau mengatasi ketimpangan investasi tersebut adalah pemerintah perlu mendorong pemerataan investasi melalui pembangunan infrastruktur dan pengembangan kawasan ekonomi khusus atau KEK di luar Pulau Jawa. Nah, langkah ini itu bertujuan agar daerah dengan potensi ekonomi besar namun selama ini tertinggal itu dapat menarik investor dan dapat menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat lokal. Upaya ini pun sejalan dengan teori pertumbuhan ekonomi neoklasik Solos One yang menekankan bahwa
Akumulasi modal dan pemerataan distribusi investasi antar daerah itu akan meningkatkan output dan penyerapan tenaga kerja secara berkelanjutan. Berikut adalah referensi yang saya gunakan untuk menyusun presentasi ini, baik dari jurnal, situs resmi pemerintah, dan juga berita ekonomi. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.